Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita sedikit bahas, yaitu terkait pengertian dari studi hukum Islam, kemudian gambaran umum apa yang akan kita pelajari pada studi hukum Islam. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi hukum Islam. Oke. Dimensi hukum Islam. Pertama, kita akan menelah ulang lagi tentang definisi dari hukum Islam. Hukum Islam itu kalau dalam bahasa Arabnya ya, itu pengertiannya adalah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin iktidaan aw takhyiran aw wad'an. Khitabullah berarti adalah titah Allah atau ketetapan dari Allah, al-muta'allaq yang berhubungan bi af'alil mukallafin dengan dengan berhubungan dengan siapa? Perbuatan dari para mukallaf atau subjek hukum. Nah, maksudnya mukallaf ini siapa? Mukallaf itu artinya adalah orang yang terbebani apa? Terbebani dengan hukum atau ketetapan Allah. Siapa berarti? Ya, umat manusia, umat Islam begitu, yang sudah memenuhi syarat. Contohnya ya sudah akil, balik, nah seperti itu. Jadi kita sebagai muslim yang sudah dewasa begitu ya, jadi sudah disebut sebagai mukallaf. Iktidaan au takhyiran au wad'an. Jadi baik dalam bentuk tuntutan. Nah, jadi tadi kan ketetapan Allah ya, itu ada 3 macam. Ada yang bentuknya adalah tuntutan, kemudian takhyiran, pilihan, kemudian ada wad'an, ada ketetapan. Jadi pengertian hukum Islam itu bisa kita sebut sebagai ketetapan Allah bagi umat muslim, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, ataupun ketetapan. Nah, ini adalah bagian dari gambaran terkait turunan dari masing-masing 3 bentuk hukum Islam. Yang pertama tadi ada tuntutan. Tuntutan itu ada 2, tuntutan untuk mengerjakan. Itu sering disebutkan juga dengan istilah Arab amar. Kemudian ada meninggalkan, kalau dalam bahasa Arab namanya nahyun atau meninggalkan. Nah, mengerjakan ini ada 2 macam. Ada yang sifatnya adalah sudah paten wajib pasti. Nah, kemudian ada yang sifatnya adalah sunnah. Sunnah ini ya tidak 100% wajib dijadikan pasti harus dikerjakan, tapi nanti akan dapat imbalan lebih, nah berupa pahala kalau ditinggalkan tidak apa contohnya tuntutan Allah yang sifatnya pasti. Nah, berarti ya contohnya ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nah seperti itu. Kemudian yang sunnah apa sifatnya? Nah, contohnya adalah sholat rawatib, sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi adalah yang sifatnya adalah meninggalkan. Nah, ini nahyun. Meninggalkan ini pun ada yang sifatnya pasti, kalau di hukumnya menjadi haram. Contohnya apa haram ya? Minuman khamar, kemudian makan makanan yang diharamkan. Nah, itu menjadi tidak boleh haram gitu ya. Daging babi misalkan. Nah, ini kalau dalam Islam memang dilarang. Kemudian ada yang sifatnya makruh.
makruh ini tidak 100% haram, tapi kalau dalam Islam lebih baik ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan sikat gigi ketika puasa besok. Nah, ini juga masuknya ke makruh, menghindari daripada nanti malah masuk ke badan kita. Tuh. Kemudian hukum Islam yang kedua ini ada yang sifatnya adalah mubah. Nah, mubah ini artinya adalah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Contohnya apa ya? Contohnya makan nasi. Nah, makan nasi itu yang mubah. Kenapa disebut mubah ya? Karena mau makan nasi ya boleh, mau makan selain nasi juga tidak masalah gitu. Jadi mubah. Kemudian yang ketiga ini adalah yang sifatnya, yang bentuknya adalah ketetapan. Ketetapan ini berarti sudah ditetapkan oleh Allah, masuk ke kategori, ada beberapa kategori. Nah, ini ada yang namanya sababun. Contohnya sebab apa? Contohnya gini, kalau sebab ini contohnya adalah puasa Ramadan. Kapan kita puasa Ramadan? Ya, sebab muncul hilal bulan Ramadan. Ketika muncul kita bisa melihat hilal bulan Ramadan, berarti itu tandanya kita masuk ke bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu berarti kita diwajibkan untuk puasa. Kenapa kita diwajibkan untuk bayar zakat mal misalkan? Ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena misalkan haul dan nisab dari harta kita sudah mencapai batas minimum. Nah, itu namanya sebab. Nah, tuh. Kemudian ada yang kedua, ada syarat. Syarat ini apa? Ya, syarat itu kan kalau dulu pernah sepertinya saya sampaikan, syarat berbeda syarat sama rukun. Apa bedanya? Kalau syarat itu ya harus dikerjakan sebelum mengerjakan suatu hal itu. Kalau rukun ya termasuk berarti adalah tahapan-tahapan dari mengerjakan kegiatan. Contohnya syaratnya sholat apa? Harus bersih atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, misalkan syaratnya untuk bayar zakat mal apa? Oh, harus mencapai nisab dan haulnya misalkan. Syaratnya syaratnya untuk menikah apa misalkan. Nah, berarti misalkan syaratnya harus dia ada saksinya dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk syarat. Kemudian ada yang namanya mani itu artinya pencegah, dari bahasa Arab mana'a yamna'u, mani. Nah, contohnya apa yang mencegah? Contohnya kalau perempuan misalkan karena dia datang bulan, berarti kedatangan bulan itu mencegah dia untuk melaksanakan kewajiban yang biasa dilakukan, sholat 5 waktu, kemudian puasa. Nah, itu jadi mencegah gitu. Apa yang mencegah kamu untuk wudhu pakai air? Kenapa harus tayamum? Oh, karena kan ada luka tangan yang luka di bagian tangan atau kaki yang itu kalau kena air nanti malah semakin berbahaya, misalkan seperti itu. Jadi mani itu artinya adalah suatu hal yang melarang gitu. Kemudian ada sah. Sah itu kan ketika suatu rukun dan syarat dalam sebuah perbuatan itu sudah terpenuhi, maka dianggap sah. Lawannya ada batal. Batal itu apa? Ya berarti ketika ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Kemudian ada azimah. Azimah itu adalah suatu kondisi di mana ketika kita dinyatakan sebagai akil balik begitu dalam Islam. Ketika kita sudah balik begitu, berarti kan sudah otomatis kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam harus kita penuhi. Contohnya ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, itu otomatis azimah. Rukhsah berarti apa? Keringanan. Kalau tidak bisa sholat berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring. Bukan tidur ya, berbaring sama tidur itu beda. Kalau tidur itu merem, tidak sadar diri. Kalau berbaring dia posisi
hanya berbaring dalam kondisi sadar. Kalau masih kesusahan gimana? Cukup dengan isyarat. Nah, kalau tidak bisa lagi gimana? Berarti harus wayai untuk disolatkan. Nah, misalkan seperti itu. Ini adalah pembagian dari hukum Islam. Jadi ada yang sifatnya iqtidoan atau tuntutan, kemudian ada sifatnya pilihan takhyiron dalam bahasa Arabnya, kemudian ada wad'an atau ketetapan. Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Nanti akan saya beri soal tugas di akhir, silahkan disimak. Baik, karakteristik dari hukum Islam. Jadi hukum Islam itu adalah hukum Tuhan, artinya hukum yang sudah diatur oleh Tuhan. Tapi teman-teman sekalian, ada perbedaan antara hukum yang ada dalam Islam dengan hukum Kristen. Padahal hukum Kristen kan istilahnya ya juga sama, bagian dari hukum Tuhan gitu ya. Apa bedanya? Kalau hukum Kristen atau diistilahkan dengan canon law, dia menjadikan gereja atau pendeta itu sebagai otoritas tunggal, jadi dari penafsiran Injil. Oleh karena itu, penafsiran dalam Injil itu menjadi seragam. Jadi tidak berbeda dengan Islam yang banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat gitu ya. Nah, kalau di canon law di Kristen, perbedaan adalah pelanggaran terhadap otoritas gereja. Kalau dalam sebuah cerita mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya Galileo. Itu Galileo Galilei di zamannya itu dia menentang pendapat gereja yang menyebutkan bahwasanya bumi itu diputari oleh matahari. Nah, waktu itu Galileo dia menyebutkan bahwasanya yang dikelilingi itu bukan bumi tapi matahari. Nah, karena itu berselisih dengan gereja, maka dianggap si Galileo ini sesat dan dihukum. Nah, gitu. Tapi kalau dalam Islam, nah ini hukum Islam tidak memiliki lembaga khusus penafsir sumber hukum. Asal ulama itu memiliki kualifikasi ijtihad, dia dianggap sebagai mujtahid dan boleh menafsirkan sumber hukum sesuai dengan ijtihadnya. Selama ulama itu otoritatif, ijtihadnya diakui. Kalau ijtihad itu tidak dapat saling menafikan, tidak ada yang salah benar, tapi yang namanya ijtihad itu adalah ikhtiar upaya untuk mencapai suatu hukum tertentu gitu. Karena itu keragaman pendapat diakui dan bukan suatu dosa. Ada yang mengatakan yang namanya ngaji atau membaca Al-Fatihah ketika sholat itu harus membaca basmalah dulu, ada yang tidak usah. Ada yang kunut ketika subuh, ada yang tidak usah. Nah, itu bagian dari ijtihad para ulama dan itu tidak ada ketentuan ini yang benar, yang mana ini yang salah mana. Semuanya adalah produk dari hasil ijtihad begitu. Nah, berbeda dengan gereja. Kalau di gereja tadi disebutkan bahwasanya kalau berbeda dengan gereja itu berarti sesat. Nah, seperti itu. Nah, dimensi dari hukum Islam itu ada 3 ya dimensinya. Yang pertama adalah dimensi tasyri', kemudian ada dimensi istinbati, kemudian ada dimensi tatbiki. Nah, ini tabelnya yang perlu kita pahami. Jadi dimensi dari hukum Islam itu secara umum itu ada 3 ini ya, yang tabel ini ke bawah ini, berarti mulai dari sini kita membacanya. Dimensi yang pertama ada dimensi tasyri'. Dimensi tasyri' ini berarti dimensi mensyariatkan. Siapa yang mensyariatkan? Nah, ini subjeknya adalah Allah dan Rasulnya. Allah menetapkan sesuatu itu bisa lewat Quran, kemudian bisa lewat Rasulnya melalui hadis Rasul. Nah, kemudian subjek tadi yang tasyri' tadi, bentuk produknya, hasil yang dihasilkan oleh Allah dan Rasul itu berupa apa? Berupa syariat, berupa ketentuan dalam Islam, baik dalam hal muamalah, dalam hal ibadah itu masuk ke syariah.
Kemudian kodifikasinya, kodifikasi itu maksudnya ya dalam bentuk apa begitu ya, itu bisa kita temukan kita temukan di mana ya, di Al-Quran, kemudian ada di As-Sunnah. Pak, apa sih bedanya hadis dan Sunnah? Ya semuanya berasal dari Rasul, tapi intinya bukan hanya ucapannya Rasul, tapi perbuatannya Rasul, kemudian takrir atau ketetapannya Rasul ketika melihat yang diperbuat oleh para sahabat, apakah Rasul melarang atau memperbolehkan, itu juga termasuk yang diikuti sunnah dari Nabi Muhammad. Oke. Kemudian karakteristiknya atau karakternya dari dimensi tasyri' ini sifatnya adalah universal, menyeluruh, jadi mengikat semua umat Islam di berbagai daerah.